أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه رواه Bukhari wa Malik fi Muwatta. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Bukhari dan Imam Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan uji. Allah akan mengujinya. Baik itu al-mu'min at-taqi atau yang tidak at-taqi. Pada hakikatnya apa yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya itu adalah yang baik. Alima man alim wa jahila man jahil. Ada yang mengetahui di balik itu semua dan tidak ada sebagian yang tidak mengetahuinya. Bahkan al-fasik misalkan ditimpa suatu musibah, hakikatnya untuk kebaikan dia untuk tidak menjalankan melakukan kefasikannya. Dan itu satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Idan man yuridillahu bihi khairan yusib min. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan mengujinya. Taban ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya al-anbiya'u, ujiannya para anbiya itu a'zam. Kemudian selanjutnya al-ulama. Nah, ini menunjukkan pula bahwasanya Allah menginginkan kebaikan. Namun intinya apapun yang Allah timpakan kepada hamba adalah yang terbaik. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik jika kita tahu, jika kita yakin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha ya, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul mu'mina illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukata yushakuha. Hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu musibah menimpa seorang mukmin. Dalam lafaz yang lain al-muslimah, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha anhu hatta syaukata yushakuha. Tidaklah musibah menimpa seorang mukmin kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi tidaklah musibah menimpa seorang mukmin sampai-sampai duri yang melukainya, duri yang melukai kakinya misalkan, kecuali Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kapan? Jika dia sabar, tidak mengeluh, dia sabar atas satu musibah yang ditimpakan Allah kepadanya. Wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Di hadis yang lain ini tentang karunia Allah atau rahmat Allah kepada hambanya ya. Idza marida al-'abdu, dari hadisnya Nabi Musa radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hamba ditimpa sakit, taban penyakit adalah musibah.
Penyakit adalah musibah. Dan apabila dia sabar, akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis ini dijelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lain apabila seorang hamba ditimpa musibah, yaitu sakit, atau dia menjalankan bepergian, au safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dia akan dicatat sebagaimana apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehatnya, dalam keadaan iqamahnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau seorang muslim terbiasa, salah satu contoh, baik itu melakukan puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud, atau kemudian menjaga sholat-sholatnya, an-nawafil, baik itu ad-duha ataupun salat malam dan yang lainnya, dia selalu menjaganya. Kemudian dia ditimpa suatu musibah, sakit, sehingga menghalangi dia untuk melakukan ibadah-ibadah tadi. Allah tetap akan mencatatnya dia melakukan ibadah itu. Jadi siapa yang terbiasa menjaga ketaatan kepada Allah setelah kewajiban-kewajibannya, setelah kewajiban salat 5 waktunya dijaga, yaitu mungkin an-nawafil dijaga, puasa-puasanya dijaga, kemudian dia tidak bisa menjalankannya disebabkan sakit, disebabkan dia safar, maka Allah akan mencatatnya seakan dia melakukan ibadah itu, seakan dia dalam keadaan iqamah, dalam dia tinggal di satu tempat, dia sahih dalam keadaan sehat melakukan amalan itu. Jadi ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi yang selalu menjaga at-ta'at, kemudian dihalangi dengan suatu musibah sebagaimana penyakit. Qal wa an Khabab ibn al-Arith qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bati. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabab ibn al-Arith, dia mengatakan suatu ketika kita mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang multaffin. Mutawassid itu sebagian mengatakan beralaskan, atau dia menggunakan burdah itu kain panjangnya, sejenis aba atau selendang ya, harus selendang. Al-muhim beliau mengalungkan atau menyimpulkan di badannya, multaffin bisiyabih fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Ketika itu sebagian sahabat mengelilinginya dan menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tastansir lana?" Sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Alla tad'u lana? Tidakkah engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas derita yang kita ditimpanya?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya dengan mudah kalau mau mengangkat kedua tangannya, Allah akan kabulkan. Bahkan ketika cerita beliau di Taif, dilempar oleh kaumnya orang Taif sampai datang malaikat, nah ini pun menunjukkan akan kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kemudian
ingin membalas atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan musibah kepada penduduk itu, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh sebagian sahabatnya untuk memohon kepada Allah atas penderitaan yang mereka dapati, Nabi menceritakan, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayukhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayaj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi min duni lahmihi wa 'adamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salah satu metode ketika seorang mendapatkan sesuatu cobaan, bandingkan dengan cobaan yang lain yang lebih berat. Artinya misalkan seorang mendapatkan cobaan yang musibah yang yasira, yang kecil, coba melihat kepada yang lain yang mendapat musibah yang a'zam, musibah yang lebih besar. Nabi SAW melakukan hal ini kepada sahabatnya, mengisahkan bahwasanya dahulu di zaman sebelum kalian ada seorang laki-laki yang ditangkap paksa, yukhad ar-rajul fayukhfaru lahu fil ardi, kemudian dia digalikan tanah dan ditimbun di tanah itu separuhnya atau sampai di kakinya, fayuj'alu fiha fayuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji dan dia dipotong dari kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Wa yumshatu bi amshatil hadidi min duni lahmihi wa 'adamihi, dan ada sebagian pula yang disisir dengan sisir besi yang kemudian memisahkan antara tulang dan dagingnya. Ini satu bentuk ta'dzib, satu bentuk penyiksaan. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Nabi? Ma yasudduhu dzalika an dini. Hal itu tidak menggoyahkan akidahnya, hal itu tidak menggoyahkan keyakinannya, tidak memalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebetulnya kadang kalau melihat kejadian-kejadian kayak demikian atau apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita banyak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu musibah yang semacam ini. Wallahi la yutimmanna hadzal amra hatta yasiru rakibu min San'a ila Hadramautin la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tastajilun. Wallahi, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutimmanna hadzal amr, Allah akan sempurnakan urusan ini, hatta yasiru ar-rakibu min San'a, sehingga seorang yang pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut tidaklah takut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mantap keyakinannya kepada Allah. Wadh-dhi'ba ala ghanami. Ini dikisahkan hal ini karena dahulu juga banyak sekali mereka yang takut kepada ad-dhi'ib, kepada serigala atas kambing-kambing mereka. Al-maksud, yang dimaksudkan di sini bahwasanya hal-hal yang demikian ini bisa saja menimpa siapapun. Cobaan, penderitaan
namun hendaknya kita sabar. Intinya Nabi SAW menginginkan kepada kita, kepada umat, untuk sabar atas apa yang Allah timpakan sampai ajal menjemput kita dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirnya hadis itu dia mengatakan, Nabi SAW menjelaskan, walakinnakum tastajilun, namun kalian semua pada tergesa-gesa, kepingin cepat, kepingin. Nah, inilah sifat atau karakter manusia, tergesa-gesa.